Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pengatur alam semesta, Sang Pembuat aturan hidup manusia, dan semoga kita semua istiqomahkan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga karena rasa cinta dan rasa rindu kita semua dapat berkumpul bersamanya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kuliah subuh hari ini kita akan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Maulana. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Abru. Kepada Saudara Abru dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah, khusus Ketua DKM Pak Haji Syahrizal, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Ramadan Masjid Jami At-Taqwa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, silaturahmi kembali, sekaligus menuntut ilmu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan menjalani puasa hari keempat. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita 3 hari ke belakang, ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah tadarus, dan ibadah-ibadah lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin agar bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kami ingin membuka surah Ali Imran. Bapak-bapak, kalau menyebut surah Ali Imran beda dengan surah-surah yang lain. Kalau yang lain Al-Baqarah, kalau yang lain ada An-Nisa. Kalau Ali Imran harus disebut Ali Imran, bukan Al-Imran, karena yang diceritakan dalam surah Ali Imran adalah keluarga dari Imran, yang tidak lain adalah kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Boleh nanti bapak-bapak dicek kembali di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah, ila magfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Bicara mengenai ampunan Allah, berarti hambanya termasuk kita adalah orang-orang yang penuh berlumur dengan dosa. Barangkali di sini ada yang merasa dosanya sedikit, Pak, Bu, ada yang merasa dosanya sedikit. Wah, tidak ada yang ngacung. Berarti kita sama-sama orang yang banyak dosa, Pak. Sama-sama orang yang berlumur dosa. Maka kemudian kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu
wa jannatin dan menuju surga Tuhanmu, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga adalah antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, adapun surga dan ampunan Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wasari'u, dan segeralah, cepat-cepatlah. Mohon maaf, boleh jadi kemudian ayat ini disalahpahami oleh orang-orang yang di bulan Ramadan ini ibadahnya buru-buru, cepat-cepat. Contoh, pelaksanaan tarawih hampir di mana-mana itu cepat, ekspres. Di satu tempat, wah, ngeri saya lihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Aduh, itu gimana ceritanya itu? Tumak ninah, tidak, bingung saya. Alhamdulillah kalau di masjid kita Pak Ketua DKM punya visi yang luar biasa. Meskipun di awal-awal kita agak berat, tapi kemudian jamaah kita sudah terbiasa dengan sholat yang nyaman, dengan sholat yang tertib, dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang enak. Bapak-bapak, kebayang 20 rakaat di tempat lain, waduh, kayak dikejar-kejar. Apa itu? Hansip apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau benar bacaannya, iya kalau sempurna dibaca tasbihnya. Padahal sayang Pak, Bu, ibadah yang ini kan Ramadan. Tarawih itu adanya hanya di Ramadan. Tidak ada nanti setelah Lebaran kita tarawih, tidak ada. Justru ibadah yang setahun sekali ini kok tidak dinikmati, malah capek. Itu yang cepat itu apa enggak capek? Capek. Ruku belum selesai udah iktidal baru berdiri langsung sujud. Capek. Kasihan imamnya sebetulnya. Tapi mohon maaf, bagi mayoritas masyarakat yang seperti ini masih jadi favorit, masih menjadi primadona. Bahkan di beberapa tempat ditandai mana imam yang cepat, mana imam yang lambat. Nah, malam besok kita lihat nih siapa imamnya. Wah, asik nih, ekspres, datang. Begitu lihat, waduh, imamnya lambat, cari masjid lain, cari musala lain. Ya Allah, segera buru-buru, cepat-cepat, padahal maksudnya segera menjemput ampunan Allah. Tuh bukan segera cepat-cepat buru-buru dalam ibadah. Ngeri kalau cepat-cepat buru-buru dalam ibadah, khawatir tidak ada nilainya. Sementara bapak-bapak, kita diajarkan dalam melaksanakan sholat harus khusyuk. Betul? Khusyuk itu gampang apa susah? Waduh, susahnya bukan main. Diriwayatkan Mama Ajangan Abdullah bin Nuh ketika mengadakan pengajian, lalu ada jamaah yang bertanya, "Mama, saya mau tanya." "Silahkan." "Mama, bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk?" Apa kemudian jawab
Mamak Ajangan Abdullah bin Nuh, Pak, kalau untuk khusyuk saya juga masih belajar. Ya Allah, sekelas Mamak Ajangan Abdullah bin Nuh mengakui bahwa dirinya khusyuk saja masih belajar. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Ya Pak, sholat kita yang zuhur 4 rakaat, kadang kita lupa jumlah bilangan rakaatnya. Kita sudah berdiri di rakaat ketiga, lalu hati kita ragu, ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Gak mungkin apa 5, sok itu 3 apa 4 ya? Ruku, dalam keadaan ruku mengucapkan tasbih sambil mikir, ini 3 apa 4 ya? Ya Allah, salat kita masih begitu Pak. Masya Allah. Belum lagi kalau di bulan Ramadan, wallahu a'lam, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu barangkali kalau salatnya salat zuhur, mikir masak apa ya buat nanti bukaan. Ya Bu, iya nanti sore masak apa ya? Kemarin mie golosor sudah, kolak pisang sudah, apalagi ya? Allahu Akbar, subhan, apalagi ya? Gitu, Masya Allah. Berat khusyuk itu, berat. Harus khusyuk dan harus benar, Pak, Bu. Salat kita harus khusyuk, harus benar. Lalu kalau khusyuk ini susah, minimal salat kita benar. Itu saja. Ya, khusyuk itu susah, luar biasa. Tapi paling tidak salat kita harus benar. Bayangkan kalau kemudian salat yang begitu cepat, khusyuk tidak, benar tidak. Ya Allah, capek, hanya capek, nungging segala macam. Ya Allah, sayang kalau ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, menjelaskan hal ini juga tidak mudah, karena orang-orang sudah terbiasa dengan kebiasaan masing-masing. Kalau di tempat yang biasa cepat, kemudian kami menyampaikan materi ini, tandaan, iya mah, tadi budi mah lila, sholatnya lila lagi baru lila, lama sholatnya. Karena padahal betul kita harus sholat ruku baca tasbih 3 kali, sujud baca tasbih 3 kali, duduk di antara 2 sujud dibaca 8, kan gak bisa dipotong. Coba baca duduk di antara 2 sujud, sholat tarawih yang cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu baca 8 itu lama Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus dia bisa cepat, dikorting kali Pak, dipotong kali cuma 4 kali, wallahu a'lam. Kalaupun secepat-cepatnya Rabbighfirli alhamdulillah, nggak mungkin cepat begitu Pak. Duduk, waduh ya Allah. Nah ini kemudian barangkali yang salah difahami oleh masyarakat kita. Wasari'u, bersegeralah, cepetan, buru. Apa? Ampunan Allah. Yang dikejar itu ampunan Allah. Ampunan Allah dan surga Allah. Adapun surga luasnya antara langit dan bumi, Masya Allah, luas. Mu'iddat lil muttaqin, surga dan ampunan Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ini masjid ini
pendiri masjid, perintis masjid, ulama-ulama terdahulu menamakan masjid ini Masjid At-Taqwa. Tujuannya jelas, supaya jamaahnya menjadi orang-orang takwa. Masjid Al-Mukhlisin, ikhlas. Tujuannya jelas, supaya jamaah semua pengurus menjadi orang-orang yang ikhlas gitu. Jadi tidak sembarangan menamakan masjid, ada doa di dalamnya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa dilanjutkan dalam ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ciri orang bertakwa indikasinya adalah orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Pak, berinfak, kita lagi punya duit, gampang, lagi punya duit. Mau 100 ribu, mau 50 ribu, kita punya duit. Ada orang yang ngomong begini, Abah sehat bah, alhamdulillah, Abah mah kajen teboga duit ge, yang penting mah sehat. Si Abah ngomongnya gitu, kajen Abah mah teboga duit ge, yang penting mah sehat. Apa itu enggak jadi doa? Doa eta teh pantesan we teu boga duit wae. Doana kitu. Kajen Abah mah loba duit ge, yang penting sehat. Tah gitu atuh, diganti. Jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu kita ganti. Sedekah enggak apa-apa kecil, yang penting ikhlas. Udah lagu lama. Mendingan gede tapi ikhlas gitu Pak. Ini nanti Jumat nih, sholat Jumat ada keropak. Bapak-bapak, keropak itu ladang kita untuk menyisihkan rizki kita, untuk kita berinfak. Kalau ada keropak lewat, jangan di bahasa Sunda bilang disuntrungkeun. Keropak geser. Di satu tempat, Bapak-bapak, saya pernah ke Subang. Itu ada keropak, bentuknya unik. Apa tadi? Bentuknya keranda kecil. Hebat amat ini kotak amal, bentuknya keranda kecil. Ya Allah, apa? Mengingatkan kita terhadap kematian. Bener, keranda kita nanti akan mati loh. Ya Allah, mikir Pak, keranda kecil lewat, subhanallah. Itu yang mendesainnya luar biasa dengan niat dakwah supaya kita ingat akan mati. Kan beda Pak, kalau kotak dan kalau keranda beda Pak. Kotak mah geser. Tapi kalau keranda, wah, mati nih urusannya. Sedekah gitu. Sedekah Pak, Masya Allah. Ini yang luar biasa mengganggunya setan Pak. Setan itu mengganggu manusia 24 jam non-stop. Depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Ketika dari ujung keropak sudah berjalan, dompet kita keluarin Pak. Itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Begitu lihat yang merah, mata kita tertuju pada dua proklamator.
Kata setan, kira-kira aja masa sedekah 100.000. Kata setan ini mah, jangan kata Ustaz Budi, kata setan. Wah, 100.000, masa iya sedekah 100.000. Geser ke gambar W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, warna biru. Kata setan, aduh itu juga kegedean bos. Kegedean 50.000. Ada yang warna hijau, aduh itu juga masih gede kayaknya. Warna ungu 10.000. Sayang 10.000 juga duit. Coklat 5.000. Aduh, lumayan 5.000 juga. Ada yang warna abu-abu dan paling lecek. Paling lecek Pak. 2.000 jarang orang duit bagus. Ya Pak ya, jarang orang duit 2.000 dipegang-pegang, disimpan-simpan. Kan yang menyebabkan uang tetap bagus adalah disimpan, nggak pernah dipakai. Yang menyebabkan uang lecek berarti sering ditransaksikan. Nah begitu, mata kita tertuju ke yang 2.000, kata setan, ambil dari yang merah, dilewati terus sampai mentok ke yang abu-abu. Ustaz emang gak boleh sedekah 2.000? Boleh. Hebat, 2.000 juga hebat, boleh. Ya, saya bukan berarti sedekah 2.000 gak boleh. Enggak, boleh. Sedekah 2.000 boleh. Boleh. Bapak-bapak, sedekah 10.000 bagi orang kaya dan 10.000 bagi orang miskin, beda nggak, Pak? 10.000 orang kaya dan 10.000 orang miskin, beda nggak pahalanya? Beda. Yang benar kan sama 10.000, kan sama yang ungu. Bagi orang kaya 10.000 itu barangkali mohon maaf uang receh, ya Pak ya. Tapi bagi orang miskin 10.000 dapat beras seliter, ya Pak ya. Ya Allah, 10.000 orang miskin mengeluarkan, dia mengorbankan 1 liter beras untuk keluarganya. Ini yang kemudian disebut sedekah dalam keadaan sempit. Contoh, ada uang 20.000, cuma tinggal 20.000. Beli beras seliter, sedekah 10.000. Apa beli beras 2 liter buat ke depan? Wah, ini cakep nih Pak. Dalam hati kemudian bertarung, beli beras 2 liter apa beli beras seliter aja, yang 10.000-nya disedekahkan. Masya Allah. Ini yang kemudian disebut bersedekah dalam keadaan sempit, uang pas-pasan. Tapi bagi orang yang tahu ilmu sedekah, Pak, yang tahu ilmu sedekah, 10.000 Allah ganti. Kalau yang tidak tahu, wah sayang 10.000 buat beras 2 liter. 10.000 Allah ganti. Syaratnya sekali lagi ikhlas. Pak, sedekah yang ikhlas yang bagaimana? Sedekah yang ikhlas adalah sedekah yang kita tidak pernah ungkit-ungkit, yang kita tidak pernah ingat kapan kita sedekah. Udah, gak pernah diingat-ingat, diungkit-ungkit. Maka kemudian dengan ikhlas begitu, Allah nanti akan balas dengan cara Allah. Saya yakin Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua punya pengalaman yang luar biasa dalam sedekah. Kita baru akan sadar bahwa yang rezeki yang kita terima adalah balasan sedekah. Selanjutnya baru kita mikir, oh ini mungkin balasan sedekah yang tadi.
Artinya kita tidak ingat apa yang tadi kita sudah sedekahkan. Contoh bapak-bapak, mohon maaf, ini hanya contoh. Saya yakin bapak-bapak juga punya pengalaman yang luar biasa tentang sedekah. Ramadan beberapa tahun yang lalu di sebuah musala ada orang yang kemudian membawa kelebihan makanan. Bapak-bapak di sini ada buka bersama, ada kelebihan makanan, dan setelah tarawih kelebihan makanan itu dibawa. Apa dibawa pulang? Dibawa pulang udah ngantuk, udah kenyang, udah tidur, gak bakal kemakan. Apa yang dilakukan oleh orang yang kemudian membawa makanan lebih ini? Saya menyebutnya makanan lebih, jangan menyebut makanan sisa. Kalau sisa itu udah bekas dimakan segala. Ini makanan lebih yang tidak terhidangkan. Dia lalu mencari orang, mohon maaf kalau bapak-bapak suka lihat, ada sekeluarga yang suka berjalan di atas gerobak. Mohon maaf, sekeluarga berjalan di atas gerobak, bapaknya di depan, anak-anaknya di atas gerobak, ibunya mendorong gerobak. Dia sedekahkan makanan yang berlebih itu pulang tarawih pada sekeluarga yang di atas gerobak ini. Masya Allah, mereka senang menerima makanan itu. Sudah, orang ini kemudian beli bensin, kemudian kembali lagi ke warung dengan niat mau beli telur, karena telur adalah makanan yang praktis untuk sahur. Ya Pak ya, makanan yang praktis itu telur, ceplok pakai kecap, jadi dia beli telur ke warung. Pak, beli telur seperapat. Seperapat ada berapa butir Pak? Paling 4. Kalau 4 butir telur, plastiknya juga yang kecil dong. Iya Pak ya. Begitu dia lihat yang punya warung kok mengeluarkan plastiknya yang besar, yang belang, kan kegedean. Masa telur seperapat dikasih plastik yang belang, yang gede? Masya Allah. Tidak lama kemudian pemilik warung mengambil biskuit, dimasukkan ke dalam kantong, lalu telurnya dimasukkan. Pak, ini biskuit buat lebaran. Ya Allah, gak sampai 1 jam Pak, dia sedekahkan makanan berlebih tadi kepada orang yang di jalanan. Ketika dia ke warung, dibalas dengan biskuit. Mohon maaf, kalau dalam istilah ekonomi, sedekah begini tanpa modal Pak. Betul? Tanpa modal, gak keluar uang dari kantong kita. Ini hanya menyalurkan makanan berlebih pada orang lain. Kan sedekah kita yang tadi diceritakan dari dompet kita. Ini dompet gak keluar, uang gak keluar, makanan berlebih diberikan, tapi kemudian Allah membalas kebaikan orang ini. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, sekali biskuit untuk lebaran sudah perdana. Kan yang bapak-bapak kalau ada yang ngasih kue kan ditata, dirapihkan. Wah ini kue nih yang ngasih, oh nanti ditumpuk, nanti lebaran baru disajikan untuk menyambut orang-orang. Baik bapak-bapak, karena sudah siang saya tidak mau berpanjang-panjang, baru satu yang dibahas, sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Insya Allah nanti sisanya akan dilanjutkan di lain kesempatan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Kita juga berdoa mudah-mudahan dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita juga berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk
COVID-19 yang saat ini sampai masih menjadi pandemi. Mudah-mudahan Allah angkat COVID-19 dari muka bumi ini. Dan terakhir kita berdoa, kalaupun maut menjemput kita, ajal datang menjelang kepada kita, kita mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah